أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Sebagai hamba yang beriman, mari sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita sama bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada kita bersama, baik terkait dengan kebutuhan kita untuk ukhrawi kita maupun hidayah terkait dengan tugas-tugas kekhalifahan kita di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang khusus, yang dirancang sebagai makhluk yang memiliki perancangan dan perencanaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia memiliki visi-visi tersendiri terhadap perjalanannya di muka bumi ini. Karena itu maka tidak ada jeda, tidak ada waktu kata henti, karena memang waktu terus bergerak. Karenanya maka orang-orang yang tidak memiliki visi-visi kemajuan, visi progresif, visi percepatan, visi di mana dia harus memberdayakan semua momentum, maka orang seperti ini tidak mengenakan cara berpikir Quran. Allah mengingatkan kepada kita, faida faraqta fansab. Jika kamu telah menunaikan, selesai dari sebuah tugas tertentu, bersegeralah melanjutkan tugas-tugas yang lainnya. Istirahat kita ada dua. Pertama sholat dan yang kedua mati. Sholat, arihna bis sholah. Mari kita istirahat, menjedakan raga ini dengan melakukan ibadah sholat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu apa? Kematian. Baik mati hakiki, yaitu wafat, maupun mati majazi, mati tidur. Di sanalah kita beristirahat. Selebihnya kita harus progresif, harus aktif. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala membombardir manusia agar memiliki etos yang tinggi, kreativitas yang tinggi. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat oleh Allah terkait dengan waktu. Ada waktu malam, wal lail. Ada waktu siang, wan nahar. Ada waktu fajar, wal fajri.
ada waktu duha, wadduha. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah di sana. Wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi masa. Bukan wal waqti, tapi wal asri. Kata asrun yang arti dasarnya adalah perasan, menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kepada manusia bahwa sebetulnya manusia sudah berada pada titik-titik perasan waktu, sudah berada pada titik penghujung yang andai ia menyia-nyiakan momentum itu, Allah menyatakan innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Karena memang waktu yang sudah tidak begitu lama lagi ini, waktu yang sudah terkuras ini, yang kata Rasulullah, kiamat itu waktunya adalah bagaikan kedua jari ini, sangat sedikit. Karena itu maka orang-orang yang tidak memaknai dan memberdayakan waktunya itu dengan karya-karya terbaiknya, innal insana lafi khusr, rugi. Dan Allah menggunakan kalimat rugi dengan kalimat nakirah, umum. Tidak satu model kerugian, tapi banyak jenis kerugian. Baik kerugian material maupun kerugian imaterial, kerugian duniawi maupun kerugian ukhrawi. Innal insana lafi khusr. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dalam sebuah komentarnya Imam Asy-Syafi'i mengingatkan bahwa andaikan ayat atau surah ini jadikan hujjah, maka cukuplah surah ini untuk mengingatkan kita semua. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kini kita sudah berada pada penghujung tahun 2021. Desember. Seakan kita barusan saja mengenal dengan Desember 2020 yang disibukkan dengan situasi COVID-19. Kita bertemu lagi dengan Desember 2021. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, waktu yang tak mengenal kata henti ini, maka Allah mengingat kita agar ketika kita bergerak, berproses, itu kan kalimat-kalimat yang aktif, kalimat yang progresif, kalimat yang penuh dengan proses memaksimalkan diri. Misalnya terkait dengan sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ayat ke-9 surah Al-Jumu'ah ini mengingatkan, wahai orang yang beriman, jikalau diseru pada hari Jumat untuk sholat, apa kata Allah? Fas'au, segera, jangan tunda-tunda, jangan duduk-duduk lagi. Faidha faraqta fansab, selesai satu tugas, lanjutkan dengan tugas berikutnya. Fas'au. Kata sa'a ini artinya seperti orang yang berjalan, tapi berjalan cepat, seperti orang yang sa'i, berlari, lari kecil, bukan berjalan-jalan santai. Bersegeralah, berpaculah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan urusan jual beli itu, tinggalkan urusan materialitas itu,
Fas'au ila dzikrillah, segera menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, wajar dan begitu sangat indah dan tegas Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Rugi dalam berbagai macam dimensi, dalam berbagai bidang, lafi khusr. Karena boleh jadi banyak manusia yang tidak memberdayakan al-asr itu dengan baik. Hanya orang-orang tertentulah yang akan tidak masuk dalam jebakan kerugian itu. Surah ini sering dalam dunia pendidikan dibacakan ketika di akhir kegiatan pembelajaran. Anak-anak, mari sama kita baca surah Al-Asr ini. Maka semua baik guru maupun murid menyatakan membacakan ayat ini berulang-ulang hampir setiap hari. Kenapa? Karena memang surah ini begitu tegas menyatakan tidak ada orang yang sehat akalnya mau rugi. Semua orang ingin untung, ingin menang. Bahkan ketika ingin sholat pun muazin mengatakan hayya 'alal falah. Ayo jadi orang sukses. Jadi orang yang the winner, yang menang. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya tampil di depan, bukan tampil di belakang. Tampil menjadi orang yang maju, bukan orang yang terkebelakang. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala kita yakini seluruh ajarannya itu tidak akan merugikan hamba-hambanya. Beruntunglah orang yang telah mengikatkan diri untuk senantiasa dibimbing oleh Allah dan siap berikrar untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syahadat kita itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Ini berarti bahwa aku siap dengan perintah-Mu karena aku yakin dengan kebenaran-Mu. Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak akan merugi itu pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang produktif. Orang yang punya kinerja. Orang yang punya karya. Dan karya kinerjanya itu adalah orang-orang kinerja yang positif, yang solih. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah yang berbahagia ini. Karena kita adalah makhluk sosial, Allah menyatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita sering ngobrol, ketemu dengan kawan, dengan guru, dengan rekan, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan pimpinan, dengan rekan, semuanya. Wa tawasau bil haqq. Ini yang dinyatakan. Ketika ketemu, menasehati dalam al-haq. Wa tawasau bis sabr. Menasehati dalam hal sabar. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Saat ini tidak ada orang yang terisolir dari dunia berkomunikasi, berdialog, ngobrol, cerita dan sebagainya. Baik secara online maupun offline, dimanapun saat ini. Obrolan itu, komunikasi itu, dialog itu, yang punya orientasi bukan kerugian adalah dialog, komunikasi, tausiah terkait dengan al-haq. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Tercatat bahwa di dalam Al-Quran kata al-haq itu cukup banyak. Tidak kurang dari 227 kali Allah mengulang-ulangi kata al-haq dalam Al-Quran. Dalam banyak mana al-haq ternyata punya pengertian yang cukup panjang dan dalam. Al-haq bisa dimaknai sebagai agama. Salinglah kalian menasehati dalam hal agama. Al-haq juga bermakna Al-Quran. Salinglah kalian mengingatkan dengan Al-Quran. Ingatkan mereka dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang beriman hanya tunduk dan patuh
dengan apa yang Al-Quran katakan. Kan Al-Quran adalah firman Allah yang maha benar. Al-Quran juga, Al-Haq juga bermakna keadilan, tauhid, kebenaran, lawan dari kebatilan. Oleh karena jamaah rahimakumullah yang berbahagia, andai hari ini ada saudara kita yang mengingatkan Al-Haq itu, haruslah didukung. Jangan dibuli. Kalau ada ulama kita menyatakan ada yang hak, ada yang batil, ada yang halal, ada yang haram, diingatkan mana perilaku benar, mana perilaku salah. Ulama sedang menjalankan tugas watawa sobil haq. Di penghujung tahun dan di awal tahun terkadang banyak orang-orang yang melakukan tradisi-tradisi yang bukan syar'i, yang bukan islami, baik tradisi ucapan, tradisi perbuatan. Para ulama mengingatkan ada bahasa-bahasa yang kalau diungkapkan, bahasa itu punya kalimah dan makna akidah. Tolong hati-hati dalam berkata itu. Dalam Islam, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah lafal ibadah. Tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Waktu kita sholat, di akhir salam, tidak bisa kita menoleh ke kanan diganti dengan kalimat selamat pagi, selamat siang. Yang benar dan hak adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karenanya salam ini tidak sama dengan salam yang lain. Ucapan Assalamualaikum misalnya, ini punya makna ibadah bagi umat Islam. Karena ini adalah perintah Allah dan bagian dari kalimah-kalimah ibadah. Demikian pula dan umat yang lain, jika ada sebuah kalimah yang itu punya makna ibadah, kita jangan ikut-ikutan. Meskipun itu viral. Dan ulama mengingatkan, ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ada kata-kata yang boleh diucapkan, dan ada kata-kata yang itu justru menggadaikan akidah kalau dikatakan. Ulama menyatakan ada yang haram, ada yang halal. Ulama mengingatkan watawa sobil haq, watawa sobil sabr. Oleh karena itu aneh andai umat Islam justru membuli apa yang telah dipatwakan ulama kita ini. Dan yang terakhir pada surah ini adalah watawa sobil sabr. Orang-orang yang akan sukses, yang tidak rugi itu adalah orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Ar-Raghib Al-Isfahani menyebut bahwa makna kesabaran antaranya maknanya adalah habsun nafs ala ma yaqtadihil aqlu wa syar'u. Menahan diri untuk senantiasa hidup dalam apa yang dikehendaki oleh akal dan oleh syariat. Orang-orang yang bersabar untuk tetap benar, baik secara aturan maupun secara agama, ini adalah orang-orang yang sabar. Meskipun terkadang orang itu mendapatkan tekanan, ujian dan goncangan. Mudah-mudahan kita semua jamaah rahimakumullah yang berbahagia, seiring dengan al-asr, dengan waktu yang bergerak ini, diharapkan makin banyaklah perbaikan kita, iman kita, amal soleh kita, kualitas kebenaran dan kesabaran kita. Dan mari kita saling mengingatkan antar satu dengan yang lain, karena mengingatkan manusia adalah bagian daripada makna agama. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi